Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi yang sedikit mendung ini. Tadi sebenarnya cerah tapi mulai mendung lagi. Semoga sampai selesai acara baru hujan. Kul amin. Gak paham. Belum paham ya. Bilang amin. Belum semangat nih, kayaknya harus disemangatin dulu ya dengan slogan kita ini. Iya. Kayak mana? Tapi kita belum salam tadi. Oh ya, belum salam. Udah. Karena belum. Salam belum. Oke. Anu buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ana ingin beritahu kalau ini acara Talkshow yang keempat. Jadi yang belum tahu sebelumnya bisa melihat video-video yang telah diupload sebelumnya. Kayak mana sih Talkshow itu? Udah ada di YouTube ya, Udah ada di YouTube. Udah masuk ke YouTube, alhamdulillah. Apa YouTube-nya, Zat? PPIT Imam Syafi'i Official. PPIT Imam Syafi'i Official, apalagi zaman sekarang, zaman milenial ya. Zaman milenial. Jangan mungkin nggak nonton YouTube ya. Pasti nonton sih, Ana yakin semua pasti nonton YouTube. Mungkin kita berharap orang ini bisa subscribe, like, comment, share. Mantap. Oke, mungkin kita belum memperkenalkan diri nih. Iya, kita belum kenalan ini. Jadi biar semakin dekat ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Di sini Ana sebagai host, Ridho Imami Lintang, dan ini bersama co-host Ana. Dan Ana Muhammad Hadi Prasetyo menjadi co-host di sini. Dan kami yang akan bawa acara ini sampai akhir insyaallah. Insyaallah. Oke, jadi seperti yang di episode sebelumnya, tema acara kita ini nyantri di era new normal. Jawabnya nanti siap insyaallah. Oke? Semuanya jawab ya. Semangat ya. Semangat. Oke. Meskipun agak mendung ya, sebenarnya enak tidur sih, tapi harus tetap semangat, harus tetap produktif pagi-pagi meskipun libur. Mustaqim apalagi. Mustaqim harus semangat ini ya. Oke. Ana ulang ya slogannya. Nyantri di era new normal. Siap, insyaallah. Nggak semangat. Kurang semangat. Baru tahu slogannya ini. Baru tahu. Belum hafal slogannya, belum hafal. Coba antum. Oke ya, Ana mulai ya. Nyantri di era new normal. Belum semua. Masa Ana harus bilang? Masa Ana harus bilang tarik sis? Kan enggak, karena slogan kita bukan itu kan. Slogan kita tuh nyantri di era new normal. Makin lemas kayaknya. Makin lemas. Kayak mana? Udah sarapan belum? Masa belum? Orang cuma sedikit gini kok. Tadi sarapannya apa? Nasi goreng tadi, Zat. Nasi goreng lagi ya? Alhamdulillah nasi goreng lagi. Enak nggak nasi gorengnya? Apa? Kurang banyak. Nanti minta sama abang itu banyak-banyak ya. Kayaknya kita udah banyak bincang-bincang ya. Kayaknya kita langsung panggil aja bintang. Slogan kita harus diulangi lagi saat nih. Oke, kita ulang lagi slogan kita biar semakin semangat ya. Nyantri di era new normal. Nyantri di era new normal. Siap, insyaallah ya. Berarti siap semua ya, insyaallah. Siap semua ya, oke. Jadi langsung aja kita panggil bintang-bintang tamu kita yang ganteng-ganteng ini ya. Jadi di episode kedua kemarin kita udah bilang nih, adik kita bakal masuk pondok kan? Ya jelas. Jadi berdua ya, adik berdua ya. Adik-adik kita bakal masuk pondok nih. Langsung aja kita panggil dua adik kita kepada Hafiz Yazid Lintang dan Ale Dimas Azizan. Harap naik ke atas panggung kita sekarang, bergabung bersama kita. Jadi bintang tamu kita ini adik berdua nih ya. Ya. Hostnya punya adik, dua ini adik ya. Oke, bisa langsung duduk aja. Dipakai dulu hand sanitizer-nya dong, biar makin steril. Ya. Hand sanitizer-nya dipakai dulu, mic-nya dipegang satu-satu. Ayo Yazid, langsung pakai dulu hand sanitizer-nya. Biar makin steril. Udah kenal ya? Udah kenal banget kayaknya. Iya, Zat. Karena kelas-kelas 7 itu baru mulai untuk mencari-cari kawan. Nah, jadi pasti semua dipanggil kan. Ayolah teman-teman nih kan. Kumpul. Jadi, ini manggilnya apa nih? Manggilnya apa? Ale, Dimas, Aji ya. Ini apa? Hafiz. Oke, Hafiz. Jadi pengen nanya dulu nih, apa kabar nih? Diturunin dulu maskernya biar dengar suara. Sedikit aja. Oke. Jadi ya Alhamdulillah. Aji apa kabar Aji? Alhamdulillah baik ya, sampai saat ini baik ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Teman-teman semua baik nggak kabarnya? Belum tanya kabar gitu tadi. Alhamdulillah baik. Atau ada yang lagi lemas nih atau sakit gini?
Nggak ada ya? Ada yang mau pulang nggak? Minta pulang. Banyak. Banyak. Ada yang tunjuk tangan tadi. Iya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi kan Aji dan Apis nih dah masuk pondok seminggu kan. Udah seminggu masuk pondok. Aji dulu deh. Apa nih kesan pertama Aji pas masuk ke pondok? Ya senang gara-gara dapat teman baru dan ada sedihnya juga karena bisa dengan orang Bisa tua. dengan orang tua ya. Kalau Yazid nih, apa nih kesan pertama kali masuk pondok nih? Kan berbeda-beda nih. Anak pengen tanya Yazid nih. Apis ya. Hafiz Yazid Lintang panggilannya Hafiz. Oke, Hafiz kayak mana? Senang karena bertemu teman baru dan juga sedih karena berpisah dengan orang tua. Tapi kan Apis kan teman SD-nya ada di sini kan? Ada Siapa teman SD-nya? Abid, Abid mana Abid? Abid mana? Angkat tangan. Abid. Terus. Ridwan, Ridwan mana Ridwan? Oh, jadi teman satu SD ya? Dari mana nih SD-nya? Kontrenis. Oh, Pontrenis. Pontrenis di Saguba ya? Kalau Ana rasa mereka kayaknya nggak terlalu sedih sama yang lainnya ya. Mungkin Iya, karena udah kenal dari SD. Enggak itu juga. Karena di sini ada abang-abangnya juga. Ya gimana ya? Kalau Aji ada nggak teman SD-nya di sini? Ada Siapa? Rifki. Mana Rifki yang mana? Oh, itu teman Aji ya? Satu SD ya? Berarti Iya. cuma satu aja nih. Cuma satu temannya. Iya. Tapi udah tambah ya temannya, udah banyak ya, makin banyak pas di sini ya. Banyak. Tambah teman banyak ya. Kan udah jumpa teman nih. Kesan pertama masuk pondoknya senang jumpa teman baru. Terus jumpa juga nih sama ustadz baru. Gimana nih? Kesannya tuh pas nengok ustadz baru misalnya, ustadz ini nih kayak mana nih orangnya? Tuh Karena gimana? kan ustadz ini kan beda-beda ya kan. Iya. Ada yang agak pendiam, terus ada juga yang ceria gitu. Jadi kayak mana sih pertama kali kalian ustadz itu kalian? Aji dulu coba Aji. Pertama ya ramah maksudnya karena mensalam kan, jawab salam terus. Jawab salam terus ya. Ada nggak yang nggak jawab salam? Ada. Nggak ada. Berarti jawab salam terus ya. Karena Ya. menjawab salam itu memang Wajib. udah kewajiban Ah. seorang muslim ya. Aji udah kenal ustadz siapa aja nih selama di sini? Ustadz siapa aja yang udah dikenal? Faza, Ustadz Faza, Faza, Albian, Salbian, Dian. Go. Ustadz Vigo. Ya itulah. Udah itu aja. Ya kalau anak kenal sih memang ustaz-ustaz itu emang masya Allah. Masya Allah, emang mereka ustadz Masya Allah jadi dikenal. Apalagi Ustadz Vigo ya, walaupun tegas dia agak orangnya membawa suasana. Ya, gitu. tapi dia berhati lembut. Hatinya oke, lembut. oke. Ustadz Vigo nggak ada ya? Jadi kalau Hafiz nih, gimana sih kesannya pertama kali melihat ustaz-ustaz nih? Ya senang karena Senang. ustadznya ramah dan murah senyum. Murah senyum. Murah senyum ya ustadznya. Seperti ustaz siapa kira-kira nih? Murah. Bisa kan ustaznya? Ustadz siapa nih yang sering senyum nih? Sering senyum ke santri-santri gitu. Ustadz Ferry ya mungkin ya. Ustadz Ferry. Oh, Ustadz Ferry ya namanya. Ustadz Ya. Ferry. Ustadz Ferry biasanya main voli. Kalau lain nggak ada ya? Nggak ada lagi. Lagi nggak ada. pergi ya? Iya. Ustadz Ferry murah senyum. Ya berarti. Api sudah kenal Ustadz siapa aja? Ustadz Faza, Ustadz Albian, Ustadz Daniel, Ustadz Vigo, banyak. Banyak ya. Banyak ya. Karena banyak ya Ustadz di sini ya. Ustadz Ridho kenal nggak? Kenal kan? Kenal. Kenal ya Ustadz Ridho ya. Ya jadi kan udah ketemu Ustadz baru, udah ketemu teman baru, terus udah di sini juga, udah di pondok kan sama teman-teman. Tapi ada penerapan protokol new normal, protokol 4M nih. Gimana perasaannya? Kan harusnya kan kita bisa temu kawan, bahkan sama temennya yang gelombang 1 2 3 nggak bisa jumpa. Gimana? Bahkan rasanya? saat mereka anak baru ya kan. Iya. Kalau anak baru hadapi protokol ini mungkin anak kira ya berbeda-beda lah pendapat kita ya kan. Karena mereka semua harus serba baru, harus mencari kawan baru gitu. Iya. Harus berkumpul-kumpul mungkin berbagi pengalaman. Mungkin kayak mana perasaan kalian berdua? Aji gimana perasaannya pas? Sebenarnya kalau dari protokol 4M ini bagus nih. Bagus. Tapi agak berat kira-kira. Berat. Beratnya kenapa tuh? Gara-gara nggak bisa ngobrol. Ini kita bisa ngobrol. Atas ya terbatas. Terbatas ya, Harus terbatas. dijaraki gitu. Bahkan kan ini Bang Hadi kan gelombang 1 2 3 susah ya mau jumpa ya. Iya. Mungkin di atas sini ya baru jumpa. Iya, Ya. makanya mau kasih makanan pun susah nih anak. Iya kan. Jadi harus lihat Ustadz dulu Nah, baru betul ngasih. sekali. Sampai gitu dia nggak bisa jumpa ya 1 2 3. Kalau Iya. Apis gimana ini perasaannya? Agak susah sih, Susahnya di mana? memakai masker itu agak pengap. Pengap. Agak pengap, memang Ribet agak ya? pengap, memang agak Memang pengap. Ana juga buka nih gara-gara pengap sih. Susah juga mau ngomong. Karena ya gimana ya, pertama kali ini belum terbiasa gitu memakai masker. Terus harus dipaksakan memang kita tuh memakai masker everywhere atau di mana. Everywhere, anywhere, anytime. Nah, jadi gimana ya kita tuh mau ngapa-ngapain harus pengap gitu ya, pengap Iya. terus sih gitu. Itulah memang Harus misalnya kalau pakai masker kayak gini nih harus dicuci terus ya kan. Ya. Kayak gini harus buang langsung lagi, beli dibuang, kalau habis beli lagi. beli ya kan.
betul. Terus kan udah penerapan protokol nih, udah nyampe di pondok. Apa nih? Pasti kan kita nih masuk pondok ada tujuannya, ada harapan kita nih masuk pondok. Harapan Aji nih, harapan Aji apa nih masuk pondok? Harapannya semoga lebih baik lagi, Jadi lebih baik. semoga bisa memperbaiki akhlaknya. Emang Aji di rumah akhlaknya gimana? Di rumah Aji akhlaknya gimana sama Bang Hadi? Ya kayak gitu. Baik-baik aja, Zat. Oh, Baik-baik baik-baik aja. aja, baik-baik aja. Kalau Hafiz nih gimana nih? Apa sih tujuan atau harapan Hafiz masuk pondok? Kan masing-masing nih mempunyai tujuan nih, kayak memperbaiki akhlak, mendalami ilmu agama. Kalau Hafiz apa nih? Memperbaiki akhlak, Terus memperdalam ilmu agama Ilmu ya, agama, terutama iya. Menghafal Quran ya, menambah hafalan Quran. menambah hafal Quran, Kemudian membahagiakan kedua orang tua. membahagiakan kedua orang, Bahagian kedua orang tua, Masya Allah ya, Hafiz ya. Semoga Semoga Rido kayaknya senang dia. ya pasti semua kita mau membahagiakan Ya, orang tua ya kan, Bahagiakan karena hati orang, bahagiakan orang tua tuh kewajiban kita Siapa sebagai sih seorang di- anak muslim. kita nggak mau membahagiakan orang tuanya, Iya. apalagi untuk kedepannya sukses ya. Iya, Itu memang semoga- kita nantikan insya Allah. Insya Allah, apalagi sukses dunia dan akhirat Nah, ya. Kita itu yang bertemu paling kembali penting. nanti kita semua ini, semoga kita semua bertemu di surganya Allah. Qul amin. 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 Ya Rabbal Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira kemarin Apis selama daring ngapain aja? Apis udah tahu nah. Aji ngapain aja selama daring? Selama Banyak. daring di rumah ngapain aja? Kebanyakan main game sih sebenarnya. Main game ya. Kebanyakan main Ganggu. game. Kebanyakan Tapi main emang sih game. Zat, kalau daring itu rasanya gimana ya? Malas gitu bawaannya Ya, Zat. malas. Malas gak sih? Iya kan? Malas. Karena ya kita juga nggak diperhatikan gitu, atau guru juga nggak Kurang terlalu antusias ya. kurang Kurang antusias. karena nggak langsung bertatapan dengan muka gitu. kan. Mungkin kan Bertatapan muka. pas datang tugas nih misalnya dari Ustadz kan pas sama-sama daring kemarin ya, sempat sama-sama daring Hadi Iya, sama Aji nih. Mungkin pas sama-sama datang tugas sama-sama lagi mabar pula kan. Jadi enggak. nggak bisa di skip. Kayak Jangan di skip. Jadi kan kita udah di pondok nih. Kira-kira siap nggak nih mau belajar di pondok? Insya Allah siap. kalau Hafiz gimana? Siap nggak? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Mungkin apa yang Hafiz nantikan itu belajar apa? Kan ada orang pengennya nanti masuk pondok pengen belajar bahasa Arab lah, betul-betul karena anak pengen bahasa Arab. Mungkin Hafiz apa yang dinantikan gitu? Belajar apa? Pelajaran apa ini yang pengen dipelajari? pengen nih? dipelajari Udah nggak sabar. gitu. Ya. Pengen belajar ini nih. SKI. SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Oh, memang pecinta sirah Ustaz ya. Pencinta sirah. Perjalanan Nabi ini memang Memang kita terus menteladani kehidupan sementara Rasulullah kehidupan Sallallahu Alaihi Rasulullah. Wasallam. Bagus. Ya kita udah ngomong dari tadi, nggak haus nggak sih? Kayaknya agak haus sih. Haus. Cok, nggak apa diminum aja. Nggak apa, diminum. diminum aja kalau Kalau mau minum aja nggak Minum aja, apa-apa. nggak Karena ini emang untuk kita. Latansa, jangan lupa. Jadi pertama kali nih kalian berdua kayak mana sih melihat pondok ini? Apa sih pertama kali yang kalian lihat gitu? Ana pengen masuk pondok ini gara-gara ininya Zat, baik lapangan gitu. Ana pengen masuk ini gara-gara kayaknya anak-anak sini baik-baik gitu kan. Karena ada kan kita beda-beda nih. Iya, Jadi tujuannya. kalau dari Apis dulu nih apa? Pondoknya bagus. Bagus ya? Ya. Bagus. Terus apa lagi nih? Tahu bagusnya dari mana pondoknya? Itu dia. Tahu bagusnya dari mana? Dari Bang Rido. Dari Bang Do. Mungkin lihat dari Bang Rido ya, Bang Rido. Iya. Bahasa Arabnya Masya Allah gitu ya. Kalau Masya Allah. Aji nih, kalau Aji. Kalau Aji Ya. gimana? Dari Bang Hadi juga? Iya. Berarti Bang Hadi bagus ya di rumah. Iya. Ya, Ana alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau penonton nih gimana? Kira-kira di pondok enak nggak? Lemas sekali bro, gimana? Iya, nih? aduh, lemas sekali kayak belum makan. Panas. Panas ya? Panas nggak? Panas nggak? Kan cuacanya dingin nih. Nggak panas sekali kan? Iya, nggak panas sekali pun ini. Ntar lagi kayaknya mau hujan. Lihat-lihat dari awan kayaknya sedikit mendung, Zat. Iya sih. Tapi semoga Semoga cerah lagi ya. Semoga cerah Alhamdulillah. lagi. Kita udah banyak bincang-bincang nih sama Api sama Ajiana juga udah habis, nggak tahu mau nanya apa lagi. Kayaknya kita break dulu nggak nih? Iklan dulu Boleh sambil sih, boleh. makan boleh. dulu ya kan? Mungkin kita mau iklan dulu Mungkin ya. kita iklan dulu ya. Mungkin kita iklan dulu. Kita dan iklan tunggu dulu setelah setelah pesan-pesan berikut pesan-pesan ini yang kita akan berikut. kembali lagi. Oke. Oke. Penerapan protokol 4M di PPIT Imam Syafi'i. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Alhamdulillah, protokol kesehatan 4M telah dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh warga PPIT Imam Syafi'i. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, kembali lagi di acara Talk Show School. Oke. Kembali Dengan lagi di tema Jakarta School dengan tema Nyantri di era new normal.
Siap. Insya Allah. Kurang semangat. Kurang Semangatin lagi. Semangatin lagi. Coba Aji mau ngomong kayaknya. Coba ngomong. Berdua nih. Berdua. ngomong, nyantri di era new normal. Tiga awalnya jawab siap insya Allah. Coba. Oke, cepat. Ayo, Apis. 1, 2, 3. Nyantri di era new normal. Kurang Kayaknya semangat. tapi agak lebih baik ya. Tapi kayaknya masih kurang semangat. Masih kurang. Masih Coba kurang. kita semua ya, semua berempat ya, ya, kita semua berempat ya. berempat. 1, 2, 3. Nyantri di era new normal. Lebih baik. Iya lebih baik. Karena kayaknya jumlah mereka lebih sedikit dari gelombang 2 jumlah kemarin mereka ya. lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi ya itu insya Allah udah semuanya. Mungkin kita bisa panggil bintang tamu selanjutnya. Bintang tamu selanjutnya ya. Karena Bintang tadi tamu udah disebutin juga ya. Iya. Ustadz Vigo ya. Ustadz Vigo. Jadi langsung kita panggil aja untuk saudara Dion Lionel Abdullah Messi. Bisa menaiki panggung bergabung. Lionel Messi ya. Abdullah, ada Abdullahnya. Oh, ada Abdullah ya. Abdullah Oke, Messi. oke. Bergabung bersama kita di panggung. Langsung berdua. Eh, Berdua nggak sih? apa langsung kita panggil aja ya biar cepat acaranya. Ya, bisa. Langsung kita panggil aja yang satu Langsung lagi. kita panggil aja yang satu lagi. Saudara Ferdian Yudi. Bisa Diansyah. dipersilakan Ferdian Yudiansyah. untuk Ada syahnya sih. ada Syah ya. Kalau Oh. Ferdian Yudi yang ada lupa. lupa. Jadi langsung 2 aja kita panggil bintang tamunya dua. Oke, kalian berdua bisa dipersilakan untuk naik ke panggung. Bang Ferdi ini ya dia banyak ya prestasinya seperti mengikuti lomba-lomba pidato ya. Masya Allah prestasi di kelas juga bagus ya Bang Ferdi ya. Bang Ferdi ini juga pernah nggak sih mewakili PPIT? Pernah ya kayaknya saya. MTQ ya? MTQ lomba apa? Syahril Fahmil Quran. Fahmil Quran tuh Jadi dia kayak Bang- ini ya. Kayak cerdas cermat. Cerdas tuh. cermat ya? Jadi Bang Ferdi ini pernah mewakili MTQ Fahmil Quran, cerdas cermat di MTQ. Jadi itu lawannya tuh memang betul-betul rumit, orang-orang yang Masya Allah semua IQ. Masya Allah IQ-nya tuh tinggi-tinggi. Jadi kalau antum mau ikut cerdas cermat kan hadiahnya itu nggak kecil tuh. Ya hadiahnya nggak kecil tuh. Nggak kecil 1 juta ya. 1 juta kemana lah ya. Lumayan lah. Lumayan lah untuk santri-santri itu lumayan lah. Oke langsung Oke, duduk bisa aja. dipersilakan untuk duduk. Ferdi sama saudara Dion. Bisa langsung dulu. Itu mic-nya udah ada. Pakai dulu hand sanitizer-nya biar Pakai steril. dulu hand sanitizer biar steril. Asik. Oke. Bang Ferdi dan Mas Dion apa kabar? Pakai dulu mic-nya, pegang mic-nya. Pegang lu mic-nya, pegang. Oh, masih pakai hand sanitizer. Sabar. Oke. Oke, Bang coba Dion, dicek dulu mic-nya. Coba cek dulu mic-nya. Cek mic-nya. Cek. Bang Ferdi juga cek mic-nya. Oke. Oke. ya. Jadi sebelum kita mulai kita sebaiknya menanyakan kabar dulu ya saya. Iya. Jadi Bang Ferdi apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi apa kesibukan akhir-akhir ini Bang Ferdi? Belum ada kayaknya. Belum ada. Belum ada karena Belum ada. juga KBM belum jalan ya. Belum jalan karena dia masih di tahap karantina ini. Heeh. Bang Dion apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Dion baik aja Bang. Memang Bang Dion ini ceria, ceria gitu. ceria loh. sekali Jadi, ya. walaupun dia lagi nggak baik, Tapi tetap baik. ceria. Nah, karena nampak dari muka ya ceria ya, saya. Oke. Alhamdulillah. Jadi kan kalau Dion apa kesibukannya terakhir ini? Ngapain aja selama isolasi? Main. Main apa? Main apa nih? Kawan-kawan main Dion apa? Kawan main Dion? Siapa? Bimo. Bimo ya? Bimo. Bimo apa kabar? Kawan main Dion ya. Oke. Jadi Oke. Jadi eh, gimana nih? Langsung mulai. Kita nih langsung mulai aja. Langsung mulai kita tanya-tanya ya, langsung kita tanya-tanya dari Bang Dion aja dulu yang agak rendah ya kelasnya. Bang Dion pas sebelumnya kan sebelum corona kan udah sempat belajar ya. Udah selama berapa bulan tuh? 8 bulan ya sempat belajar tatap muka ya sebelum corona. Jadi perbedaan selama daring di rumah sama pas belajar tatap muka tuh gimana Yon? Bedanya? Daring di rumah itu bisa naik ke orang tua. Kalau daring Kalau di dari rumah rumah bisa nanya orang tua. bisa nanya Gitu orang tua. perbedaan. Kalau misalnya di pondok gimana nih? Tapi perbedaannya menurut Dion gimana? Kayaknya daring di rumah nih lebih seru daripada belajar di pondok gitu. Lebih seru mana nih kira-kira? Di rumah. Di rumah ya? Wah beda sendiri nih saya. Nah, Dion Dari beres kemarin sendiri ya. kita tanya dari talk school sebelumnya lebih enak di Pondok ya. pondok. Kalau Tapi ini di kalau Dion rumah. lebih enak di rumah. di rumah. Karena alasannya bisa tanya orang tua. bertanya kepada Tapi orang tua. emang kita semua rindu orang tua. Nah, iya rindu Emang orang tua. Tapi memang tapi kayaknya harus Bang Dion kuat ini ya. lebih senang gitu dengan orang tuanya berkumpul gitu, terus menanyakan hal-hal yang dia nggak tahu. Oke, Bang Ferdi, jadi gimana nih? Apa sih perbedaannya belajar daring dan belajar di pondok? Lebih seru mana nih kira-kira? Kalau menurut Ana sih kalau belajar daring itu bisa memakai media lain. Oh, bisa memakai media lain. Iya.
Kalau di pondok nggak bisa pakai media ya, cuma buku aja ya. Iya. Tapi kalau menurut Bang Ferdin ya, lebih seru mana nih? Belajar di pondok atau daring? Kalau menurut Ana lebih seru belajar di pondok Lebih seru di Kenapa pondok. tuh? Alasannya kenapa nih? karena banyak kawan juga. Banyak kawan juga Iya. ya, kita bisa sharing bersama ya mungkin ya. Banyak Terus, ustadz juga ya, langsung bisa eh, bertanya langsung. kalau ya menurut sama Anda ustadz-ustadz. mungkin ustadz-ustadznya lebih antusias gitu ya Iya. ke kita karena dia langsung memperhatikan kita gitu tanpa LDR. ya Yang penting berjarak ya, tanpa Berjarak. enggak, tak menjaga jarak. tak menjaga jarak. Terus karena di kalau belajar daring tuh susah gitu saya karena dibatasi dengan Jarak dan waktu. media juga. Oke. Terus pas ini menurut Bang Dion nih, protokol 4M tuh kayak mana? Ya menurut Bang Jin nih protokol 4M itu kayak mana? Saya susah nih saat ngejalanin protokol 4M karena gini. Susah. Susah ya, susah. Karena memakai masker mungkin agak risih lah ya, pakai masker. Tapi ya mau kayak mana lagi saat ya, kita harus jalani protokol 4M demi kebaikan kita juga bersama mungkin. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Karena gimana nih? Apa sih yang membuat Dion gak susah untuk menjaga jarak tuh gara-gara apa? Gara corona. Gak apa karena gak berkumpul dengan kawan-kawan harus dijaga jaraknya atau waktu makan juga harus dijaga jaraknya gitu. Harus Mungkin- dijadwal juga ya. Mungkin gitu ya. Karena apa-apa kita nih harus dijarak. Saat sholat pun kita harus menjaga jarak ya. Karena sunnah Nabi itu kita didapatkan ya, Rapat ya, vakum. safnya Oke. dirapet. Jadi memang menjaga jarak nih kalau menurut Ana di pondok pun susah saya karena kita mau ngapa-ngapain tuh harus bersama gitu. Karena ke pondok ini identik dengan kebersamaan. Identik ya. dengan kebersamaan dan Kebersamaan. kekeluargaan gitu ya. Jadi Ah. harus ya sharing harus dekat-dekat gitu. Mungkin itu ya yang buat susah ya. Terus apa Iya. lagi? Udah itu ya yang buat susah. Udah itu aja. Kalau Bang Oh, Ferdi Kalau kalau susahnya sama kayak Dion. sama ya. Ya kayak menjauhi keramaian gitu. Oke. Ya menghindari kerumunan. Sampai gitu harus ya. diisolasi aja berpisah sama kawan-kawannya lagi main voli, Ferdi Iya. di belakang sendiri. Emang agak sulit Iya, ya, emang tapi kita agak harus sulit. gimana pun harus tetap menjalankan protokol 4M. kesehatan. Oke. Kalau Dion udah kenal Ustadz siapa aja yang ada di Banyak, sini? San, karena Ferry. mungkin lama nih. Ustadz Ferry. Terus yang Ustadz baru nih, Ustadz siapa? Ustadz Ferry. Terus Itu aja. itu aja. Ustadz Vigo gak kenal? Kenal. Oh kenal. Oke, San. Jadi ini ya pertama kali nih kan kita kan beda suasana nih ya. Dulu kan sebelum ada new normal, gimana sih rasanya Ferdi sama Dion ini? Kayak mana sih perbedaan waktu kita new normal waktu kita Biasa pas sebelum ada biasa corona dan ya. sekarang zaman new normal gitu. Kan beda nih apalagi kita di pondok nih. Yang dulu kan mungkin lebih enak, lebih mau ngapa-ngapain tuh Bebas. lebih leluasa gitu. Mau ke Nggak maksop juga nggak mau- dijadwal, Mau ke terserah maksop kapan juga nggak aja. dijadwal. Sekarang harus dijadwal apa-apa. Menurutnya gimana nih? Merasa apa yang dirasakan perbedaannya setelah? Bang Dion dulu. Berbeda. Ya bedanya gimana? Beda banget ya mungkin. Jadi bedanya itu di mana? Gak bisa main bareng. Gak bisa main bareng. Gak bisa mabar ya? Gak bisa berkumpul gitu cerita-cerita ya. Oh betul. Ya juga sih iya. Sampai yang apa nih yang nyampe gelombang ya? Ini sampai 4 gelombang. Jadi nyampe 4 gelombang. susah gitu bertemunya. Di Biasanya kan karantina langsung juga masuk 2 semua minggu. ya. Iya. Biasanya langsung semuanya masuk. Ini Kalau- harus per Kalau gelombang. Bang Perdi apa nih? Kalau itu kayak bertambah peraturan gitu, lebih ketat dia. Oh, peraturannya Oh, bertambah ya, iya. semakin ketat. Untuk protokol 4M mungkin ya Sat ya. Ya tambahan protokol 4M berarti ya yang ditambah. Ya, mungkin memang agak beda sih Sat, suasananya sebelum kita new normal dulu karena mungkin ya apalagi anak baru nih perlu men-sharing dengan kawan-kawannya atau berbagi pengalaman Berbagi gitu, pengalaman ya. Terus perlu juga Pendekatan sama teman-teman kedekatan baru. sama teman baru, ustadz baru gitu. Ah, Supaya enggak terlalu gimana ya? sepi di sini ya, Sepi supaya ya, nggak betul nggak sekali, Sat. sedih. Saya pun juga, Ana pun juga ngerasa gitu sih dulu. Kalau misalnya Iya sih. Ana dulu yang menjadi mereka kelas 1, mungkin kelas 1 sekarang ini lebih tegar ya. Karena juga Harus lebih kuat ya. artinya. menemui orang tua pun kita terbatas gitu. Ya Terbatas. sadar gak boleh bertemu langsung itulah. Memang anak kelas 1 sekarang Masya Allah gak tegar-tegar sih. Tapi kalau Masya abang-abang kelas kayak mereka berdua kayaknya udah biasa nih saya. Udah biasa Udah ya. biasa. Nggak nangis lagi kan? Dia nggak nangis lagi kan? Oke, Ferdi oke, nggak kan? oke. Oh, Ferdi udah besar kok, udah kelas 11. Jadi ini sebelum akhir acara nih, apa nih pesan dan kesan untuk teman-teman yang masih ada di rumah sama orang tua di rumah? Coba untuk teman-teman dulu, Dion. Apa untuk teman-teman yang masih di rumah? Menjadi baik lebih baik. Semoga Ada menjadi yang lebih dulu. baik. Bayar utang nggak? Enggak. Oh nggak ada yang utang ya. Iya. Kalau Ferdi pesan untuk teman-teman? Kalau pesan untuk teman-teman di rumah agar tetap istiqomah dalam ibadah dan belajar daringnya. Tetap semangat ya. Ya. Mungkin Tetap ya, Zat, semangat, tetap tetap semangat. semangat. Oke. Nah, kita belum nanya 2 orang nih pesan untuk Ya untuk kawan-kawan teman yang masih daring iya, mungkin yang ya. masih daring. Coba Coba apa sih pesan kalian berdua
untuk kawan-kawan yang masih daring? Coba Apis dulu, Apis. Dan untuk teman yang masih di rumah, tetap semangat belajarnya, jangan banyak main game. Tetap semangat Banyak belajar. main game ya. Memang penghalang belajar daring tuh memang main game, Game Sat. ya. Nyata itu Emang. ternyata. Mengalami ya? Mengalami. Mengalami. Oke, mungkin dari Aji apa nih pesannya? Kalau teman dari di rumah sih ya tetap semangat aja lah. Tetap semangat dalam belajar, terus Jangan malas buka tugas ya. Males. jangan males, oke. Kalau tugas Mungkin- langsung dikerjain. Ya mungkin rata-rata pesannya gitu ya, Sat. Tetap istiqomah dalam belajar, terus ah. jangan malas-malasan. Mungkin nih Ustadz nih ada pesan yang lebih spesial nih buat yang moderasi daring nih. Ustadz Ridho nih, apa nih? Apa ya? Jadi untuk yang masih daring, kapan lagi lah kita mau berkumpul ya? Karena kita nggak tahu gelombang kelima atau selanjutnya bakalan ada lagi. Jadi kita nggak tahu kapan kita bakal berkumpul sama-sama lagi di sini. Rindu nggak sih? Rindu nggak sih ngumpul sama kita di sini betul ya? sekali, betul. Rindu itu berat ya. Itu Berat. yang dibilang Dilan. Jadi kalau rindu, cobalah mungkin kalau kalian nggak rindu, tapi pasti teman-teman yang di sini merindukan kalian, merindukan kehadiran kalian di sini ya nggak? Rindu nggak Iya, sama iya. teman-teman yang masih di rumah? Jadi kalau misalnya insya Allah bakalan ada kedatangan lagi, ayolah datang kita ke sini. Jadi tatap muka, belajar tatap muka juga lebih efektif lah kayaknya ya. Tatap muka Lebih lebih efektif. Mungkin itu kalau dari Ana ya. Kalau dari Ana lagi nih. dari Oke, antum? dari Ana ya yang anak lama, yang maksudnya yang bukan tahun ajaran baru, maksudnya anak-anak baru nih, Anak-anak. santri baru. Ah. Untuk santri lama bisa segera ya ke pondok. Terus untuk santri lama juga ya cepat-cepatlah ke pondok karena di pondok tuh ya mengasihkan. Orang-orang betul sekali kata Bang Ridho tadi atau Ustadz Ridho tadi, memang kita nih butuh memang untuk mengumpul atau sharing-sharing pengalaman ya kan. Karena ya kalian tahu sendiri lah. Karena kapan lagi Gimana- kita bisa ngumpul ya selain di pondok? Gimana sih bedanya tuh di luar terus ngumpul di pondok? Gimana sih bedanya? Apa sih pondok itu sih sebenarnya? Sebenarnya pondok itu kebersamaan yang kita miliki yang dulu-dulu pernah ada saya. Iya. Mungkin yang masih di rumah nih juga Kenangan-kenangan ya sebelum merindukan terus terus corona kita juga ya. merindukan. Nah, Ah. ya, betul. Terus untuk santri baru ya misalnya nih yang masih takut-takut masuk pondok nih Ustaz ya. Mm-mm. Pesannya itu ya gimana ya? Ubah mindset gitu. Ubah mindset. Insya Allah di sini steril ya. Iya, steril. Steril dari- Bukan itu aja, Sat. Kadang-kadang santri baru ini kayak menganggap pondok tuh, aduh, pondok tuh kejam, pondok tuh Oh, iya, mengekang iya, gitu. iya. Pondok tuh gimana gitu. Pondok tuh harus soleh gitu. Pondok tuh harus gimana? Harus Harus taat ya, harus kayak harus terlalu kalau nggak nanti baik. dihukum kan, sedikit dihukum. dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dimarahin. Enggak, apalagi yang bilang pondok, kalau pondok itu ya gimana ya? Orang-orang di pondok tuh orang yang ada yang mungkin persepsi orang saat pondok tuh dibilang tuh bengkel gitu bengkel akhlak ya. bengkel ahlak. Buat Dari orang-orang yang nggak ada akhlak. orang gitu. yang gak ada akhlak masuk pondok jadi berakhlak itu salah, Nah, itu salah. Karena pondok itu sebenarnya kita bisa juga untuk mencari karakter masing-masing ya, Sat, ya. mencari Menam- jati diri ya. karena kita di sini hidupnya mandiri gitu, Sat. Terjaga lagi kan, Gak ada terjaga. orang tua, jadi kita harus memikirkan sendiri gimana sih kita ke depannya karena gak selamanya kita tuh hidup bersama orang tua gitu saya itu Betul, mungkin. betul. Karena Jadi kayak Ana juga mengalami survive lagi kan kehidupan ya kita betul di betul sini. kayak kita tuh mencoba untuk survive tapi dalam tahap yang masih belum terlalu survive gitulah Iya. misalnya dibilangnya saya belum terlalu belum terlalu terlepas ya, lah belum 100%. terlalu terlepas. Nah itu juga ya tahap kita lah misalnya gak selamanya itu yang saya Anggapannya bilang kayak tadi. latihan lah, Nah, latihan hidup untuk ya. hidup sendiri Hidup Mungkin mandiri. gitu. Terus yang bilang enak tuh pondok tuh pokoknya paling enak tuh kebersamaannya, Sat. Kalau Ana bilang. Kebersamaan Memang. kita sama kawan-kawan itu memang betul-betul gimana ya di pondok tuh beda gitu. Memang lebih Iya, dekat, lebih ketat karena kita tuh mau ngapain di pondok itu sama-sama gitu. Mau seperti makan, seperti bermain, itu sama-sama semua. Ah itu yang anak-enaknya dari pondok. Mungkin santri baru mungkin yang persepsinya atau pikirannya masih kayak pondok itu nggak enak gitu. Ubah karena serius. Enak nggak di tuh pondok? Enak nggak di pondok? Enak, serius. Enak nggak di pondok? Mungkin anak baru yang baru masuk karena mungkin di karantina itu belum merasakan. Ana di sini mungkin udah sekitar 5 tahun ya saya. Iya, Itu udah mau Ana 6 tahun betul-betul merasakan bahwa di pondok tuh ya betul serius enak banget. Jadi jangan takut untuk ke pondok. Ayo ke pondok cepat-cepat. Mungkin itu aja sih dari Ana saat. Panjang juga ya pesanan tuh kan. Panjang. Panjang juga. Karena Ana berharap santri baru tuh masuk gitu saat. Biar segera Biar lengkap merasakan, ya. nah biar segera lengkap. Segera gitu, merasakan bersama-sama rasanya di sini. pondok. Setelah pesan-pesan untuk teman nih, ada lagi nih pesan untuk orang tua. Dion, ada pesan untuk orang tua? Jadi lebih baik, Pesan untuk orang Kamera tua. mana? Oh, situ. Pesan untuk orang tua dari Dion nih apa? menjadi lebih baik dan kurangi mainnya. Untuk orang tua? Pesan untuk orang tua. Untuk orang tua Untuk dikurangi orang mainnya. tua. Oke, itu pesan Dion untuk orang tua Dion ya. Kalau Ferdi? Ferdi mungkin pesannya untuk orang tua. Kalau pesan dari Ana untuk orang tua selalu mengawasi
anaknya. Selalu Iya. selalu mengasihi anaknya, terus selalu mensupport ya mungkin anaknya ya juga sih. Saat kita berharap untuk orang tua kita Mau tetap habis baterai ya. mensupport kita gitu. Aja sih. Itu aja sih. Kalau Hafiz Oke. nih, Hafiz apa nih? Kalau untuk Apis apa nih? Pesan untuk Umi Abi. Semoga sehat selalu dan semoga selalu mendoakan. Semoga sehat selalu dan semoga selalu didoakan yang terbaik untuk Apis ya. Kalau untuk Aji, Itu aja apa nih? Kalau untuk orang tua semoga sehat selalu lah. semoga sehat selalu terus Mendoakan anaknya. mendoakan anaknya dan mungkin dimudahkan rezekinya ya. Oke, mungkin itu Momen- aja, mudahkan rezekinya supaya Supaya ditambah uang jajannya. tambahkan uang jajan Supaya sendiri. tambah uang jajannya. Oke. Oke. Kalau ada nggak pesan untuk orang tua? Kalau Ana sih pesan untuk orang tua kayaknya nggak cukup nih saat baterai kami. Yang penting orang tua baik-baik aja. Aji baik-baik aja Iya. di sini. Ada abangnya. Karena pesan orang tua Ana kalau misalnya pesan untuk orang tua banyak sih saat. Banyak ya. Nggak cukup baterai kami. Nggak cukup baterai kamera. Jadi biar cepat selesai juga ya acaranya. Cepat selesai. Kayaknya udah mereka ini kayak udah bosan kan. Jadi mungkin kita bisa tutup ya Sat, ya. Kita bisa tutup acara ini ya. Kita bisa tutup acara ini, acara Talkshow yang ke Kita slogan dulu nggak? Slogan dulu nggak? Kayaknya kita slogan dulu. Slogan dulu sekali lagi Oke, ya. oke. Oke, Ini untuk terakhir penutupan. untuk slogan ya. Semuanya nyantri di era new normal. Siap, insya Allah. Udah lumayan baik Sat, kayaknya. Karena mungkin udah mau selesai makanya orang ini semangat ya saat membalik. Iya. Oke, Tadi oke, Anda oke. lihat ada yang tidur juga di kursi kayaknya. Kita ulangi Bisa lagi tidur ya. di kursi ya. Nyantri di era new normal. Siap, insya Allah. Siap insya Allah. Siap, Insya insya Allah kita Allah. baik-baik aja. Insya Allah kita baik-baik aja. Tenang ya orang tua di rumah. Insya Allah kita Iya. anak-anaknya baik-baik aja Mungkin di buat sini. orang tua jangan terlalu mencemaskan anaknya karena mungkin itu kayaknya sesuatu yang nggak baik ya Sat, kan mencemaskan kodok apa anaknya. Cemas boleh tapi jangan berlebihan gitu. Iya, Karena karena insya Allah anak-anak- anak-anak Umi Abi, anak-anak ibu bapak, insya Allah di sini baik-baik aja. Kan udah ada yang jaga di sini, ustaz-ustaznya juga udah ada. Terus kesehatannya juga terjaga, alhamdulillah. Tanggapannya untuk bagus ya. Ya pokoknya insya Allah adik-adik semua di sini baik-baik aja di rumah. Oke. Di rumah sih. di Di pondok. pondok. Oke. Mungkin itu aja saya. Mungkin itu aja pesan Mungkin untuk itu orang tua ya, di rumah ya. mungkin itu aja dari kami saya. Dari Bisa kami kita tutup semua. acara ini. Oke, kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah dulu Sat. Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita udah banyak bincang-bincang ya. Kayaknya kita langsung panggil aja. Tapi sebelum itu slogan Panggil aja. tapi sebelum itu slogan kita harus diulangi lagi saat ini. Ya oke, kita ulang lagi. Lebih masuk lah. Di pondok aja udah bodoh apalagi di rumah. Penyebaran virusnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kan kita nih harus pakai masker. Penerapan 4M di pondok deh. Menurut Razi gimana nih sampai sekarang? Gimana penilaian Razi penerapan 4M itu di pondok kita? Lancar, tergantung dari niatnya aja. Kalau misalnya kita kepanasan buka masker untuk apa agak udaranya agak pengap. Agak pengap, buka sedikit lah ya maskernya ya. Habis itu pakai lagi, enggak di. Semoga sehat selalu dan semoga didoakan yang terbaik untuk Apis. Kalau untuk Aji, Itu aja bener. Kalau untuk orang tua semoga sehat selalu lah. semoga sehat selalu terus Mendoakan anaknya. mendoakan anaknya dan mungkin dimudahkan rezekinya ya. Oke, mungkin itu aja. Nyantri di era new normal. Siap, insya Allah.